Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lahfadulah bani adam bila ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu ala sayyidinal arabi wal adami wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, di sini saya atau kami ingin mempresentasikan hasil makalah kami, yaitu dari kelompok 9, yaitu yang berjudul pemakaian huruf dan tanda baca. Pembahasan huruf abjad. Abjad yang digunakan dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas huruf yang berikut: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Huruf vokal. Huruf vokal yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf A, E, I, O, dan U. Contoh pemakaian kata huruf vokal di awal, di tengah, atau di akhir, seperti api, padi, lusa. Dalam pengajaran lafal kata, dapat digunakan tanda akses jika ejaan kata menimbulkan keraguan. Misalnya, anak-anak bermain di teras. Upacara itu dihadirkan pejabat teras pemerintah. Dan huruf konsonan. Huruf konsonan, huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf-huruf B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, F, W, X, Y, dan Z. Contoh pemakaian kata huruf konsonan di awal, di tengah, dan di akhir. Dan huruf diftong. Huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat diftong yang dilambangkan dengan ai, ou, dan oi. Contoh pemakaian dalam kata huruf diftong di awal, di tengah, dan di akhir, seperti ain, syaitan, pandai, aula, saudara. Gabungan huruf konsonan. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 gabungan huruf yang melambangkan konsonan, yaitu kh, eng, nya, dan sai. Gabungan huruf. Contoh pemakaian kata konsonan di awal, di tengah, dan di akhir. Contoh yang di awal yaitu khusus atau ngilu, nyata, dan syarat. Dan di tengah yaitu bangun, hanyut, dan di akhir yang di akhir tari, senang. Lanjut ke pemenggalan kata. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. Jika di tengah kata ada vokal yang berurutan, pemenggalan itu dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Misalnya, main saat buah. Huruf diftong ai, au, dan oi tidak pernah diceraikan sehingga pemenggalan kata tidak dilakukan di antara kedua huruf itu. Misalnya, aula, saudara. Bukan aula, saudara. Yang ke B, jika di tengah kata ada huruf konsonan, termasuk gabungan huruf-huruf di antara dua buah huruf vokal, pemenggalan dilakukan sebelum huruf konsonan. Misalnya, bapak, barang lawan dengan sulit, takhir kenyang. Yang ke C, jika di tengah kata ada dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalan dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Gabungan huruf konsonan tidak pernah diceraikan. Misalnya, man dicaplok makhluk. April, swasta, bangsa.
Pemakaian huruf kapital dan huruf miring. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat, yaitu dia mengangguk. 2. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Misalnya, adik bertanya, kapan kita pulang? Dan yang ketiga, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama, Tuhan dan kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Misalnya Allah, yang maha kuasa, yang maha pengasih, Alkitab, Quran, bebas Islam, Kristen. Tuhan akan menunjukkan jalan yang benar kepada hambanya. Bimbingan hambamu ya Allah ke jalan yang engkau beri rahmat. Dan yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam gelar kehormatan atau keturunan dan keagamaan yang diikuti nama orang. Misalnya, Mahaputra Yamin, Sultan Hasanuddin, Haji Agus Salim, Imam Syafi'i. Dan yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama, jabatan, dan pangkat yang diikuti nama oleh atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Misalnya, Wakil Presiden Adam Malik, Perdana Menteri Nahru, Laksana Muda. Dan yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang. Misalnya, Amir Hamzah, Dewi Sartika. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang digunakan sebagai nama-nama jenis atau satuan ukuran. Misalnya, mesin diesel. Dan yang ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Misalnya, bangsa Indonesia, suku Sunda, bahasa Inggris. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan. Misalnya, mengindonesiakan kata asing ke Inggris-Inggrisan. Dan yang ke-8, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari raya, dan peristiwa sejarah. Misalnya, bulan Agustus, bulan Maulid, hari Galungan, hari Jumat, hari Natal, Perang Candu. Dan yang ke-9, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Misalnya, Asia Tenggara, Kali Brantas, Banyuwangi, Lembah Baliem. Yang ke-10, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua unsur nama negara, lembaga pemerintah dan ketatanegaraan serta nama dokumen resmi, kecuali kata seperti dan. Misalnya, Republik Indonesia, Majelis Bermusyawaratan Rakyat, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama kata yang bukan nama resmi negara, lembaga pemerintahan, dan ketatanegaraan badan serta nama resmi. Misalnya, menjadi sebuah republik, beberapa badan hukum, kerjasama antara pemerintah dan rakyat. Yang ke-11, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang dapat pada nama badan, lembaga pemerintahan, dan ketatanegaraan serta dokumen resmi. Misalnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Yayasan Ilmu Sosial, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Dan yang ke-12, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata termasuk semua unsur kata ulang sempurna. Di dalam nama buku,
majalah, surat kabar, dan judul kerangan, kecuali kata seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Misalnya, saya telah membaca buku dari Eve Marie ke jalan lain ke Roma. Yang ke-13, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan, nama gelar, pangkat, dan sapaan. Misalnya dokter, Master of Arts, sarjana hukum, sarjana sastra. Dan yang ke-14, hukum kapital dipakai sebagai huruf pertama, kata petunjuk hubungan, kerabatan seperti bapak, ibu, saudara, kakak, adik, dan paman yang dipakai dalam penyapaan dan pengacuan. Misalnya, kapan bapak berangkat? Tanya Harto. Adik bertanya itu pada ibu. Dan yang ke-15, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama, kata ganti Anda. Misalnya, sudah Anda tahu, sudah Anda telah kami terima. Yang ke-B, huruf miring. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menulis nama dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Misalnya majalah bahasa dan kesusastraan buku. Negara keragaman karangan prapancar surat kabar suara karya. Yang kedua, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagai kata, dan atau kelompok kata. Misalnya, huruf pertama kata abad ialah A. Dia bukan menipu, tapi ditipu. Yang ketiga, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menulis kata, nama ilmiah, ungkapan asing kecuali yang telah disesuaikan ejaan. Misalnya, nama ilmiah buah manggis ialah Garcinia mangostana. Politik David et Impera pernah merajalela di negeri ini. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.